SK Tani. Ini nanti yang melakukan adalah DPMO, PPSU, dan NPMO. Selanjutnya ada yang bertindak sebagai responden, sebagai narasumber, nanti itu adalah pengurus Poktan, juga penyuluh. Selanjutnya ada yang menjadi enumerator, ini tugasnya melakukan validasi data, kemudian melakukan wawancara atau pengambilan data, lalu menginput data ke dalam form yang telah disediakan. Ya. Ini yang nanti yang akan menjalankan adalah fasilitator desa, fasilitator bisnis kabupaten, atau serta konsultan bisnis provinsi. Ini tergantung nanti kuesionernya apa atau formnya apa. Selanjutnya ada yang bertindak sebagai supervisor yang nanti akan mengkoordinir, memobilisasi, membimbing enumerator. Ini dilakukan oleh fasilitator bisnis kabupaten dan konsultan bisnis provinsi. Ini pun sesuai dengan form input atau form kuesioner yang dibutuhkan. Selanjutnya ada yang bertindak sebagai PIC kabupaten, ya. Di sini tugasnya adalah mengumpulkan, memverifikasi hasil wawancara dari enumerator, mengirim file nanti yang sudah diverifikasi ke dalam drive penyimpanan yang telah disediakan, kemudian mengupdate perkembangan pengambilan data dari enumerator. Ini akan dilakukan oleh supporting staff NPMO yang telah ditugaskan, ya. Selanjutnya ada pengelola data yang mengelola data, menganalisa, mereview, serta melaporkan data tersebut. Nanti akan dilakukan oleh tim konsultan di pusat, konsultan teknis, dan konsultan. Oke. Berikut adalah alur pengumpulan atau validasi data capaian output penerima manfaat, ya. Ini dimulai dari penyediaan laporan per kegiatan per tahun oleh DPMO, PPSU maupun NPMO, serta SK kelompok tani per tahun yang disediakan oleh DPMO. Di sini nanti fasilitator desa akan memvalidasi data anggota Poktan berdasarkan SK, ya. Kemudian fasilitator bisnis melakukan supervisi, dan PIC kabupaten nanti akan membantu Bapak Ibu DPMO maupun PPSU, ya, mengecek ketersediaan laporan yang sudah ada di NPMO. Jadi berdasarkan list yang sudah ada nanti akan dibantu dicek. Setelah dicek akan didiskusikan dengan Bapak Ibu yang ada di DPMO maupun PPSU, apa-apa laporan yang sudah ada, apa-apa laporan yang perlu kita kumpulkan. Selanjutnya, FD akan memvalidasi penerima manfaat berdasarkan laporan tersebut. Setelah itu akan dikumpulkan oleh PIC Kabupaten, diverifikasi hasilnya, divalidasi. Setelah itu, PIC Kabupaten ini akan mengirim ke dalam drive yang telah disediakan. Berikutnya adalah proses atau langkah-langkah pengumpulan data penerima manfaat, ya, yang tidak langsung, jangkauan, replikasi, serta keberlanjutan program. Pertama, FD atau fasilitator bisnis nanti akan mewawancara responden, baik itu kelompok tani ataupun penyuluh, atau nanti ada P4S, juga ada koko doktor, begitu ya. Ini tergantung formnya masing-masing. Kemudian FD atau FB yang menjadi enumerator menginput ke dalam form. Setelah itu, PIC Kabupaten akan mengumpulkan file-file, memverifikasi hasil input, serta selanjutnya PIC Kabupaten akan mengirim ke dalam drive yang disediakan. Ya. Berikut adalah gambaran tahapan kegiatan, ya. Jadi kegiatan ini dimulai dengan TOT PIC Kabupaten yang telah kami lakukan di akhir bulan Juni kemarin, serta koordinasi PPSU dan DPMO
yang telah kita lakukan bersama sosialisasi kegiatan MSC. Nah, saat ini kita melakukan pelatihan enumerator, ya. Setelah itu baru dimulai pengambilan data dan review analisa, ya. Ini pengambilan data akan kita mulai sejak saat ini sampai nanti di minggu pertama bulan Agustus. Jadi kita ada spare waktu kurang lebih 1 bulan untuk pengambilan data tersebut, gitu ya. Tapi tiap minggu nanti kita akan melakukan review hasil dan analisa, ya. Kita akan lakukan 1 minggu sekali untuk melihat bagaimana perkembangan dari monitor evaluasi ini. Nah, berikut adalah siklus monitoring evaluasi yang akan kita lakukan, ya. Mulai dari pengambilan data, kemudian penginputan data, verifikasi, validasi, nanti akan ada analisa. Setelah itu kita meetingkan, ya. Setelah meeting kita berikan feedback kepada tim di lapangan. Begitu terusnya sampai data itu dapat terkumpul dengan baik. Baik. Kita memiliki 8 target data, ya. Yang pertama itu penerima manfaat langsung per kegiatan per tahun, ya. Ini merupakan data partisipasi penerima manfaat, ya, yang akan kita lakukan, ya, melalui verifikasi validasi terhadap laporan. Oke, saya lanjut ya, izin. Yang kedua ada data Poktan. Di sini adalah keberlanjutan usaha kelompok tani yang akan kita peroleh melalui wawancara atau diskusi dengan pengurus Poktan. Yang ketiga, data penerima manfaat tidak langsung atau penerima manfaat non-RITSI. Ini beserta data jangkauannya, aspek jadi data ini diperoleh dari diskusi dengan pengurus Poktan atau PPL, ya, yang berisi penerima manfaat tidak langsung beserta jangkauannya dari aspek berbagi pengetahuan serta layanan yang ada di kelompok serta pemanfaatan infrastruktur sederhana. Yang keempat ada data pelatihan PPL FD dan personil project. Ini berisi partisipasi PPL FD serta personil project pada pelatihan yang diselenggarakan oleh RITSI. Nanti yang menjadi enumerator adalah fasilitator kabupaten. Kemudian ada data perkembangan kokodoktor, ya, jangkauan pemanfaatan kokodoktor. Ini yang akan dilakukan nanti oleh fasilitator bisnis kabupaten. Yang keenam ada P4S. Ini adalah jangkauan dari pemanfaatan P4S. Form ini juga akan dilakukan oleh fasilitator bisnis kabupaten, ya, dengan mewawancara pengurus P4S. Yang ketujuh ada pengembangan DPMO. Di sini maksudnya adalah pengembangan program RITSI oleh DPMO. Nanti yang akan mewawancara adalah tim dari NPMO. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan program RITSI yang ada atau yang dilakukan oleh PPSU. Ini juga akan diambil datanya oleh staf dari NPMO. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke form agar lebih jelas, ya. Izin saya share dulu formnya.
Bapak Ibu, apa sudah dapat dilihat form yang saya share di sini? Sudah. Sudah. Terima kasih. Baik, ini adalah form data kelompok tani. Di sini kita melaporkan perkembangan kelompok tani dari segi usaha kelompok, begitu ya. Nah, ini saya contohkan salah satu desa di Kabupaten Bone Bolango. Jadi setiap FD akan mendapat satu form yang di dalamnya sudah ada nama kelompok masing-masing beserta data-data apa yang perlu kita laporkan di sini. Oke. Sebagai contoh di sini adalah Desa Dumbaya Bulan. Ada fasilitator Desa Dumbaya Bulan di sini dari Kabupaten Bone Bolango. Bagaimana FD Dumbaya Bulan? Apakah ikut di Zoom? Tidur. Ada Pak. Atau kita contohkan saja dengan FD yang ada di sini biar lebih mudah gitu ya, lebih mudah real ya. Ya. Ya, ada. Halo? Ya, ya. Ini FD dari mana? Untuk Utara. Huntu Utara. Baik, kita pakai Huntu Utara kalau gitu ya. Huntu Utara, Kabupaten mana? Masih Bone Bolango, Pak. Oke, siap. Sebentar, saya ganti formnya kalau begitu. PBS Geotex. Guys, daftar batu saya ini. Makanya ibu kalau ada dalam karena 50 kapal itu cuman tahu 2 orang cuman Baik, kita lanjutkan. Sudah bisa dilihat apa yang saya share? Ada Pak. Baik. Dari Huntu Utara, FD-nya siapa ini? Mohon maaf. Rizkyanto Ibrahim. Rizkyanto, baik. Nah, Mas Rizkyanto, ini adalah data kelompok Desa Huntu Utara ya. Nah, nanti kita laporkan beberapa perkembangannya apa saja. Nah, ini kita mulai. Pertama adalah jumlah anggota kelompok sesuai SK terbaru, gitu ya. Nanti dilihat SK terbaru berapa jumlah kelompoknya. Misalkan ini Budi Makmur. Ada kelompok Budi Makmur 3 ya di Huntu Utara ya. Ada Pak. Berapa kelompoknya saat ini anggotanya? Anggotanya 25 orang. 25 orang. Komoditasnya betul padi ya? Ya, padi. Nah, nanti kini kita laporkan 25 ya. Apakah Budi Makmur 3 ini memang 25 atau lebih dari 25 sebetulnya? Kalau non-ripsi lebih dari 25. Oke, berapa sisanya itu? Yang tidak terdaftar di RITSI, Budi Makmur 3. Total keseluruhan 43. Total keseluruhan 43 ya, baik. Oke. Jadi kalau kasusnya Budi Makmur 3 ini total keseluruhan 43, artinya ada 18 orang yang tidak terdaftar di RITSI, begitu ya. Berapa Ya. kira-kira jumlah laki-laki yang tidak terdaftar di RITSI? Yang tidak terdaftar di RITSI. Kalau ini Pak di sawah Pak, dia sebagian besar laki-laki yang tidak terdaftar. Baik, baik. Anggap
dari 43, sisa 18 yang tidak ikut RITSI, misalkan 15 tidak ikut RITSI laki-laki ya. Kemudian ada 3 yang perempuan, misalkan begitu ya. Ya. Sekarang kita melihat bagaimana keberlanjutan dari Poktan Budi Makmur 3 ini. Nah, di sini ada 3 yang mau kita laporkan dari segi usaha. Yang pertama usaha bersama, yang kedua usaha simpan pinjam, yang ketiga adalah usaha asintan, gitu ya. Untuk lebih mudah saya akan memulai dari yang belakang, usaha asintan. Ada DP lagi, tidak boleh menggambar. Bagaimana bisa saya Menggambar lanjutkan? itu kalau Yang lain ribut sekali, Pak. Bisa, Pak, cuman Oh, ribut. siap. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan Mas Rizky ya. Ya, Pak. Pertama dari segi usaha Alsintan. Oke. Poktan Budi Makmur ini sudah terima Alsintan? Budi Makmur 3? Sudah, Pak. Tahun berapa terimanya? Tahun 2022. Oke, baik. Nah, sekarang terkait Alsintan, pertama adalah apakah kelompok memiliki aturan tertulis dalam penggunaan Alsintan? Apakah ada di Budi Makmur 3? Ada, Pak. Ada. Oke, ada. Nah, kalau ada mohon ini bisa dipoto ya. Aturan tertulisnya untuk melengkapi pengumpulan data ini ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh anggota Poktan menggunakan? Iya, Bagaimana Mas Rizky? Semuanya menggunakan? iya, menggunakan. Oke, ya begitu ya. Yang berikutnya, apakah kelompok memiliki usaha jasa Alsintan atau menyewakan Alsintannya? Iya, Pak. Ya, Menyewakan. oke. Mantap, ini bagus. Jika ya, sejak tahun berapa? Sejak 2022, Pak. Sejak menerima itu langsung ya, langsung kegiatan ya, baik. Apa saja Alsintan yang disewakan? Hand tractor, Pak. Hand tractor ya. Ada Ya. lagi, ada yang lainnya? Hanya hand tractor saja, Pak. Hanya hand tractor saja ya, baik. Nah, jika menyewakan, petani mana yang bisa mendapatkan jasa Alsintan tersebut? Anggota saja atau di luar anggota boleh? Dua-dua, Pak. Ada yang dari luar anggota, ada yang anggota. Oke. Kalau dari luar anggota, saat ini bisa lintas desa atau masih dalam satu desa? Masih satu desa, Pak. Masih satu desa ya. Nanti berarti di sini ada 3 pilihan. Kalau yang anggota saja itu nanti dalam Poktan. Kalau dia di luar tapi malah masih dalam satu desa berarti dalam desa. Tapi kalau di luar desa bisa menjadi dalam satu kecamatan. Begitu ya. Ya. Adakah pencatatan usahanya, Mas Rizky? Ada, Pak. Ada ya. Baik. Yang Kalau jasa ada, agentan itu kan, Pak, pinjaman. siap. Kalau begitu, Ya. ya nanti mohon dipoto untuk melengkapi ya. Baik. Terus, jika ya, apa usaha sewa Alsintan saat ini masih berjalan? Masih berjalan, Mas Rizky? Masih, Pak. Masih berjalan. Masih berjalan, begitu ya. Berapa pendapatan per tahun dari sewa Alsintan tersebut? Kira-kira berapa, Mas? Per tahun ya? Rata-rata per tahun. Oh, rata-rata begitu. Oh, kalau per tahun itu dia tidak ini, Pak, tidak begitu. Kalau terakhir di 2023 itu sekitar 600.000. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita anggap ini nanti setelah dilihat catatannya, per tahun itu mendapat 600.000, begitu ya. Ini contoh saja. Nah, berapa rata-rata pendapatan bersih? Artinya sudah dikurangi biaya-biaya, perawatan, atau mungkin bahan bakar, dan lainnya.
Nah, nanti silakan dihitung Mas Rizky. Apakah begitu dihitung dengan adanya perbaikan, perawatan, dan lain-lain bisa mendapat per tahun, oke, rata-ratanya adalah 400.000, gitu ya. Nah, setelah itu, ini pertanyaan untuk yang tidak berjalan, gitu ya. Jadi kalau sewa asintannya sudah tidak berjalan, baru pertanyaan ini diisi. Apakah alasan utamanya jika tidak berjalan? Di sini ada berbagai pilihan. Ya, ada kurang modal, sulit memasarkan produk, artinya dia tidak laku jasa asintannya. Kurang komitmen dari anggota Poknan, ya. Kemudian masih belum baik pengelolaan tadi, kurangnya kepercayaan di antara anggota. Nah, ini silakan. Kalau ada lebih dari satu, apa alasan selanjutnya, apa alasan lainnya. Ini bagi kelompok yang sudah tidak berjalan lagi usaha alsintannya. Tapi tadi di Huntu Utara ini bagus ya. Kegiatannya sudah masih berjalan sampai saat ini. Ya. Kita lanjut ke subbab pertanyaan berikutnya, yaitu unit usaha simpan pinjam yang ada di kelompok. Kita lanjut ya, Mas Rizky ya. Apakah di di Budi Makmur 3 ini ada kegiatan simpan pinjam, Mas Rizky? Halo? Baik. Mungkin kita contohkan ya, jika misalkan di Budi Makmur 3 ini dia ada kegiatan simpan pinjam. Berarti ya, begitu ya. Kemudian sejak tahun berapa? Misalkan sejak tahun 2020 sudah dilakukan, sudah mulai dilaksanakan ya. Apakah sudah berbadan hukum? Gitu ya. Di beberapa kelompok kita lihat ada yang berkembang menjadi koperasi sebagai badan hukum. Tapi umumnya memang banyak sekali yang belum berkembang. Nah, jika ya sudah berkembang menjadi berbadan hukum, silakan dijawab ya begitu. Jika tidak, tidak. Jika ya, maksudnya jika ada kegiatan simpan pinjam, petani mana yang bisa mendapatkan pelayanan tersebut? Apakah hanya anggota saja atau bisa di luar anggota begitu ya, di dalam desa atau di dalam kecamatan ya. Umumnya kalau yang sudah berbadan hukum, dia layanannya lebih luas lagi ya. Nah, ini saya contohkan, dia memberikan layanan sampai di luar anggota, tapi di dalam desa. Kemudian apakah Poktan melakukan pencatatan usaha? Silakan dijawab begitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah usaha simpan pinjam tersebut masih berjalan? Silakan dilihat nanti di lapangan ya seperti apa. Nah, jika ya, gitu ya, jika masih berjalan, berapa jumlah nasabah yang memiliki simpanan hingga 31 Mei 2024, gitu ya. Misalkan sekarang jumlah nasabah yang ada simpanannya di Budi Makmur 3 ini ada 20 orang, begitu ya. Berapa saldo? Saldo dari semua simpanan itu misalkan ada 2 juta rupiah. Jika masih berjalan, nah usaha simpan pinjam yang dimaksud ya, berapa nasabah yang mempunyai pinjaman, berapa orang yang memiliki pinjaman hingga 31 Mei 2024, gitu ya. Misalkan ada 5 orang yang masih memiliki pinjaman, berapa saldo pinjaman atau pinjaman yang belum terbayarkan? Misalkan total semuanya ada 500.000. Nah, ini bagaimana kita melaporkan perkembangan usaha simpan pinjam yang ada di kelompok. Nah, saya rasa data ini teman-teman fasilitator desa sudah
memiliki, begitu ya. Tinggal bagaimana dimasukkan ke dalam form ini, disesuaikan dengan kebutuhan datanya. Bisa jadi data-data yang teman-teman miliki lebih banyak lagi dari yang seharusnya kita perlukan, begitu ya. Nah, kemudian jika tidak berjalan lagi, nah ini khusus bagi yang tidak berjalan lagi, kita jelaskan apa alasannya. Alasan utamanya apa, alasan berikutnya apa, atau alasan lainnya apa. Silakan mengisi lebih dari satu alasan. Tuh. Oke. Nah, yang ketiga, perkembangan yang mau kita laporkan adalah perkembangan kelompok dari segi usaha bersama di luar atau selain usaha Alsintan dan usaha simpan pinjam. Apakah itu dia punya usaha pembuatan keripik gitu ya, atau pengolahan, atau produksi, atau dan lain-lain. Nah, ini kita contohkan, misalkan di Budi Makmur 3, kelompok padi memiliki usaha jual beli saprotan, misalkan begitu ya. Ini berarti apakah memiliki usaha bersama? Iya, gitu ya. Sejak tahun berapa? Barangkali sudah dirilis sejak tahun 2021. Apa jenis usahanya? Begitu ya. Ini sebagai contoh. Misalkan usahanya adalah menyediakan saprotan, begitu ya. Atau kios saprotan, silakan, begitu ya. Berarti jenis usahanya di sini kita kategorikan pemasaran. Jadi membeli saprotan dari toko pertanian atau vendor atau apapun itu, kemudian dijual kembali kepada kelompok tani, baik anggota maupun di luar anggota. Atau bisa jadi ada yang produksi. Produksi itu lebih kepada menghasilkan produk-produk pertanian, ya, padi, buah-buahan, sayuran, nah itu yang masih segar-segar. Atau pengolahan. Pengolahan ini berarti sudah yang dilanjutkan dengan proses pengolahan. Contohnya, membuat keripik. Ya, jadi itu bukan produksi keripik. Di sini pengelompokannya ada pengolahan, gitu ya. Atau mengamas atau beras kemasan, gitu ya. Produksi beras kemasan. Nah, ini sudah ada pengolahannya. Ya. Nah, ini dia kita contohkan adalah menyediakan saprotan, berarti pemasaran. Subsektornya adalah saprotan, ya. Detailnya menyediakan saprotan, gitu ya. Apakah Poktan memiliki usaha dari dinas setempat, gitu ya, izin usaha dari dinas setempat? Biasanya yang paling mudah itu adalah surat keterangan usaha dari kantor desa, atau bisa dari kecamatan atau dari dinas. Nah, ini silakan di lapangan seperti apa. Jika ya, boleh ya, begitu ya. Silakan. Kemudian apa dinas yang mengeluarkan? Tadi contohnya kantor desa. Jika lainnya, misalkan lainnya ini ada yang mendapat surat keterangan, misalkan dari partai tertentu, nah itu silakan. Itu termasuk yang di lainnya, begitu ya. Pertanyaan berikutnya di sini, jika sudah memiliki izin usaha, apakah jika sudah memiliki izin usaha, apakah sudah memiliki izin lingkungan, begitu ya? Umumnya saya lihat di lapangan belum memiliki izin lingkungan, begitu ya. Namun jika ada, silakan ditulis ya. Oke. Pak, izin lingkungan itu bagaimana Pak? Maksudnya itu AMDAL atau apa itu? Izin lingkungan umumnya memang AMDAL gitu ya. Tapi coba dilihat di lapangan apakah memang ada kasus-kasus tertentu di mana pemerintah setempat mengeluarkan izin lingkungan. Ya, misalnya desa kalau buka usaha harus membuat izin lingkungan dulu dari desa. Silakan. Kalau memang situasinya seperti itu, kalau dia ada,
Oke, kalau tidak punya tidak apa-apa, tulis tidak. Ya, di sini kita ingin melihat seberapa banyak Poktan memang yang membuat atau memiliki izin lingkungan. Karena ini terkait dengan isu sosial environmental yang memang ada di program RITSI, begitu ya. Oh, siap. Jadi izin lingkungan itu dia lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, Pak ya, yang dimaksud di situ. Ya, lingkungan umumnya lebih kepada lingkungan fisik ya. Oke. Ya, Oke, dipahami. dipahami ya. Makasih, Mas Rizky. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah usaha tersebut masih berjalan? Misalkan kios saprotannya masih berjalan, begitu ya. Oke, itu bagus kalau masih berjalan. Ya, begitu ya. Apakah melakukan pencatatan usaha? Jika ya, mohon dipoto, dibantu foto ya. Atau jika kondisinya ya, tapi tidak bisa segera mendapat fotonya, silakan ditulis ya dulu sementara ya, foto bisa menyusul. Gitu ya. Kemudian berapa omset rata-rata per tahun? Gitu ya. Pak, PT Sekretaris Bintang Mas 2. Misalkan Tapi itu mana deh. Misalkan ya, omset per tahun dari saprotan itu diperoleh 3 juta rupiah, begitu ya. Berapa rata-rata pendapatan bersihnya? Mungkin dengan ada biaya-biaya, begitu ya, ada biaya-biaya lain, ya diperolehlah pendapatan bersih untuk Poktan sebanyak 2 juta rupiah. Ya. Ini bagaimana dengan kasus yang tidak ada pencatatannya? Kadang bisa kita temui usahanya ada, pencatatannya yang belum berjalan. Ya. Berarti pencatatannya tidak dilakukan, nah, pendapatannya silakan dihitung, gitu ya, berapa berdasarkan yang diingat. Ya. Selanjutnya, jika usahanya sudah tidak berjalan, gitu ya. Oh sorry, maaf. Pertama adalah sampai wilayah mana pemasarannya, ya. Apakah tadi ada khusus di lingkungan kelompok saja, ya, atau bisa di luar kelompok, tapi masih dalam satu desa, atau ada kelompok tani lain dari desa yang lain, masih dalam satu kecamatan membeli saprotan di kelompok Budi Makmur 3. Misalkan dari luar kelompok, dari luar desa ada, kita bisa pilih dalam kecamatan. Ya, ada juga dalam kabupaten itu kalau lingkupnya sudah di luar kecamatan. Nah, selebihnya adalah pertanyaan jika usaha tersebut tidak berjalan. Dulu pernah dirintis tapi mandek karena sudah bikin keripik, misalkan usahanya jual keripik, sudah antusias, kelompok KWT-nya bikin keripik, keripiknya tidak bisa dipasarkan gitu ya, karena persaingannya cukup berat gitu ya, sehingga petani tidak lagi meneruskan usaha bersamanya. Sampai sini teman-teman, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait form? Silakan saya buka sesi diskusi. Mas Rizky bagaimana? Izin Pak Ikro. Masih tidak jelas? Ya silakan Mas Hendra jika ada yang mau sampaikan. Mengenai simpan pinjam Pak Ikro, Baik. yang pinjaman itu Pak Ikro. Baik, pinjaman bagaimana? Kolom yang pinjaman, yang berapa orang yang melakukan pinjaman. Ya, ini ya. Nah kalau misalkan di kelompok ini, anggotanya melakukan pinjaman di luar dari simpan pinjam kelompok, misalkan mereka melakukan pinjaman ke perbankan, kan tetap harus dicantumkan di sini berapa orang. Oke. Nah, yang kita cantumkan di sini adalah pinjaman yang berasal dari usaha simpan pinjam kelompok. Kelompok, oh ya siap. Nah,
Jadi kalau Ya, makasih Pak. kalau ada anggota meminjam di tempat lain, bukan kita laporkan di sini, gitu ya. Oh, siap. Pak. Tidak kita Ya, laporkan. makasih Pak Bro. Ya, terima kasih. Karena ini adalah laporan dari perkembangan usaha simpan pinjam kelompok. Ada lagi yang lain? Silakan. Ikro, sedikit Pak Ikro. Silakan Pak Lukman. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan yang dibahas oleh Pak Ikro, mungkin kami mohon penjelasan atau semacam ada kabar gembira untuk teman-teman fasilitator desa, Pak. Masalah selerinya mereka ini. Karena kalau saya ikuti dari awal, pekerjaan mungkin teman-teman FD ini mungkin akan berakhir di Agustus untuk form ini. Untuk pendataan mereka sebagai enumerator. Mungkin minta semacam kabar gembira untuk teman-teman FD di Provinsi Gorontalo, Pak Ikro. Kemudian saya masuk ke form tadi, Pak Ikro. Tadi sudah dicontohkan untuk Kabupaten Bone Bolango. Poktan Budi Makmur 3. Ini untuk Alsintan memang ya sudah jalan sampai sudah ada ujiannya, Pak. Unit pelayanan jasa Alsin di Poktan itu. Kemudian ini kalau tidak salah anggotanya itu lebih 40. Dan di SKK memang penerima manfaat sekitar 25. Itu memang sudah dipetlak dari awal RISI. Ini gimana untuk penggunaan Alsin, Pak? Apakah mereka yang memanfaatkan Alsin itu hanya yang termasuk di dalam SK atau sejumlah petani atau anggota Poktan yang ada di Budi Makmur 3, sejumlah 43 orang? Atau mungkin ini bisa secara intern diatur oleh Poktan tersebut? Mungkin ada masukan atau saran dari Pak Ikro. Kemudian untuk masalah izin usaha tadi, memang benar. Jika kelompok atau perorangan itu ingin membangun usaha, kalau di kami Bone Bolango itu ada istilahnya dinas satu atap, Pak, atau sakap. Ada semacam izin tetangga. Jika kita mendirikan usaha seperti saprotan, harus ada izin 10 kiri dari rumah, 10 rumah dari kiri kanan usaha tersebut. Kalau tidak keberatan mungkin bisa diterbitkan izin. Itu kalau berlaku di kami, Kabupaten Bone Bolango. Kemudian dengan masalah pemasaran tadi misalnya, Pak, kalau di pilihan atau fitur pilihan ini di antara desa, mungkin kecamatan, kalau di Kabupaten Bone Bolango, contoh di Budi Makmur 3 itu, untuk komoditi padi, ada yang sudah antar kota. Kalau saya lihat fiturnya di sini mungkin apa kita masukkan kemana? Atau mungkin kita tambahkan. Mungkin itu dulu sementara, Pak. Kelompok inovasi. Baik, Pak Lukman, terima kasih. Kalau begitu saya jawab, saya jawab dulu. Pertama, mungkin saya menjawab dari yang terakhir dulu, Pak. Terkait usaha bersama di sini, apabila jangkauannya tadi menarik sekali kalau memang informasinya seperti itu. Di sini ada dalam desa, ada dalam Poktan, ada dalam kecamatan, begitu ya. Nah, nanti silakan teman-teman berkoordinasi dengan PIC-nya, ya, agar dapat pembaruan seperti apa, begitu ya. Karena memang yang kasusnya di luar kabupaten, ya, atau dalam kabupaten, ini memang sedikit sekali, tapi bagus jika ada, nanti kita akan perbaiki formnya. Nah, yang kedua tadi ya, terkait izin, terima kasih informasinya dari Pak Lukman. Mudah-mudahan nanti di lapangan bisa kita capture seperti apa. Jadi di sini kita bisa tahu berapa jumlah kelompok yang memang sudah memiliki izin usaha, bahkan kelompok-kelompok yang memiliki izin lingkungan, begitu ya. Nah, yang ketiga terkait Alsintan, ya. Tadi disebutkan Budi Makmur di dalam SK RICI memang 25 karena batasan RICI itu 25 maksimal, begitu ya.
Namun di lapangan bisa jadi aslinya kelompok tersebut sebetulnya lebih dari 25. Tadi Budi Makmur 3 itu ada kurang lebih dari 40 ya, atau 43. Bagaimana penggunaan Alsintan gitu ya. Nah, penggunaan Alsintan ini itu diberikan kepada kelompok pengelolaannya seperti apa, nah, itu kelompok yang mengatur. Syukur-syukur Alsintan yang diberikan memang bisa digunakan anggota di luar kelompok RITSI, gitu ya. Bahkan kita harap dia sudah terbentuk UBJA atau membentuk sebuah unit pelayanan lah gitu ya. Kalau belum tidak namanya UBJA setidaknya dia melayani sewa Alsintan yang bisa dipakai orang lain. Nah, ini bagus sekali informasi dari Pak Lukmani. Terima kasih Pak. Gitu ya, di Bone Bolango sudah ada kelompok-kelompok yang memang membentuk unit pelayanan jasa Alsintan. Jadi sekali lagi untuk Alsintan memang bantuannya untuk kelompok, tapi justru memang diharapkan untuk bisa dipakai bahkan di luar anggota kelompok, gitu ya. Bahkan menjadi UBJA karena melalui menyewa, gitu ya. Ini diharapkan berkembang sehingga uang sewa itu bisa dikelola sebagai uang perawatan, maintenance, bahkan mungkin bisa membeli Alsintan yang baru seperti itu ya. Nah, itu terkait Alsintan. Nah, yang terakhir terkait kabar gembira tadi. Jadi memang saat ini Bapak Ibu ya, mohon maaf begitu ya. Kita sama-sama menyadari situasinya bahwa belum ada informasi lebih lanjut terkait pembayaran salary teman-teman begitu ya. Karena yang kita tahu memang salary teman-teman ini anggarannya ada pada anggaran top up NPMO yang saat ini masih berlangsung seperti itu. Yang saat ini masih berlangsung proses untuk top up. Nah, terkait dengan kegiatan ini ya, terkait dengan kegiatan pengumpulan data ini itu dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang teman-teman lakukan saja. Misalkan teman-teman ada pertemuan kelompok, silakan data ini diskusikan dengan kelompok sambil melakukan misalkan memfasilitasi SL, silakan ini dibawa sambil memfasilitasi cooking class, silakan data ini Bapak Ibu atau teman-teman FD diskusikan dengan kelompoknya, dengan PPL-nya. Mungkin dengan cara-cara yang tidak perlu membebani kita. Misal kita nanti pelajari dulu saja filenya, catat poin-poin pertanyaannya di kertas, kemudian begitu pertemuan, silakan ini diskusikan. Setelah selesai dapat ada waktu untuk mengisi form, silakan diisi di form yang disediakan. Nah ini jadi saya mohon maaf terkait situasi yang memang ini kita sangat menyayangkan, karena tidak hanya fasilitator desa juga rupanya implikasinya seperti itu. Mungkin itu Pak Lukman yang saya bisa sampaikan Pak. Apakah sudah cukup jelas jawaban dari saya Pak? Makasih banyak Pak Ikro. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Baik Bapak Ibu teman-teman, saya lanjut saja ke form berikutnya ya. Saya tutup dulu form yang ini. Bapak Ibu teman-teman di daerah, apakah yang saya share ini sudah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah terlihat ya, baik. Jadi di sini adalah form penerima manfaat di luar kelompok. Jadi kita ingin mendata
seberapa besar penerima manfaat di luar kelompok dari aktivitas kelompok tani, baik dari aktivitas berbagi pengetahuan atau aktivitas berbagi layanan seperti layanan simpan pinjam ataupun layanan sewa jasa alsintan, gitu ya. Nah, ini saya coba contohkan. Dari Kabupaten Gorontalo, berapa hadir FD sekarang? 18 Pak Ikro. 18 ya Bu Herlina ya. Terima kasih Bu, berarti lengkap ya, hadir ya. Nah, untuk mempermudah mungkin barangkali ada volunteer dari FD di Kabupaten Gorontalo untuk kita mengisi form ini ya. Ada yang bersedia? Di sini saya lihat FD Kabupaten Gorontalo ada Alfian. Mas Alfian, di monitor? Atau ada yang lain dari Kabupaten Gorontalo? Bisa diskusi? Atau Bu Herlina barangkali bisa membantu siapa yang kira-kira bisa kita untuk mengisi saja, ini untuk contoh mengisi, agar lebih interaktif. Bu Merlin Pak, Merlin Mahmud di Paris. Oke, Bu Merlin ya. Bu Merlin di monitor bisa bersuara? Mohon maaf Pak, saya masih sementara di jalan di motor dari Oke. kelompok melakukan kuesioner. Oh, siap. Baik. Ya. Oke. Yang lain barangkali? Baik. Kalau begitu saya contoh. Kalau Bu Merlin tadi desa apa? Paris Pak, Paris. Paris ya. Ini saya Ya. contohkan aja sebagai contoh. Berarti provinsi nanti kita isi lengkapi Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Desa Paris, kecamatannya apa? Mootilango. Oke, saya catat dulu desanya, Desa Paris ya, kecamatan Mootilango Pak. Mootilau ya, dari M ya. Sebentar. Inikah betul? Iya. Mootilango ya. Iya, bisa mau suruh ambil besok ini Ibu Nina. Baik. Nah, oke. Nah, ini kita contoh salah satu nama Poktan di Paris apa, Mbak? Mbak Merlin? Mandiri 1. Mandiri 1, baik. Mandiri 1 ya. Oke. Nah, ini nanti ada kode Poktan akan diberikan kode Poktan ya untuk dilihat karena kode Poktan ini nanti akan berfungsi mengaitkan atau menyambungkan antara file dengan file yang lain begitu ya. Kita lanjut. Misalkan kode Poktan dari Mandiri 1 adalah 126 begitu ya. Nah, ini jenis komoditasnya apa? Mandiri 1 apa, Mbak? Padi sawah. Padi sawah. Nah, ini ya, berarti dia masuknya padi begitu ya. Ya. Nah, nanti di sini ada pertanyaan, apakah kelompok Paris ini melakukan berbagi pengetahuan atau layanan tadi, layanan alsintan atau layanan simpan pinjam. Nah, kalau di Mandiri 1 pernah melakukan berbagi pengetahuan kepada kelompok lain atau di dalam kelompok yang tidak terdaftar di RITSI? Masih sesama kelompok. Jadi Baik, masih di dalam kelompok Mandiri 1 Pak. Karena Mandiri baik. 1 itu kan yang tergabung di RITSI hanya 25 orang. Sedangkan yang di Mandiri 1 itu anggotanya 48 orang. Baik, berarti
dari 48 yang ada di RITSI 25 begitu ya. Ini Iya. berarti dia melakukan berbagi begitu ya. Iya. Nah, apakah ada anggota POTAN yang tidak terdaftar? Tadi ada begitu ya. Karena ada jumlahnya 48 sebetulnya. Nama POTAN non-RITSI yang menerima manfaat gini. Apakah ada kelompok lain di luar Mandiri 1? Rupanya tidak gitu ya. Karena masih sebatas Mandiri 1 gitu ya. Nah, misalkan ini saya contohkan saja, di luar Mandiri 1 melakukan aktivitas berbagi pengetahuan, misalkan kepada kelompok lain di luar RITSI, ya, dengan nama Tunas Bersatu misalkan, begitu ya. Ini saya contohkan saja ya, sebagai contoh. Iya, Pak. Nah, apakah dia aktivitas mana? Misalkan dia berbagi pengetahuan sekolah lapang dengan kelompok Mandiri 1. Kemudian Tunas Bersatu juga mengakses layanan simpan pinjam, ya. Kemudian di sini dia tidak berbagi pengetahuan terkait pengelolaan keuangan, juga tidak ikut simpan pinjam yang ada di Mandiri 1. dari kegiatan RITSI yang Dan pertanyaan selanjutnya, melalui kegiatan apa berbagi pengetahuan atau berbagi layanan akses ini? Oh, misalkan melalui pertemuan ya, serta transaksi di sini dan transaksi simpan sewa Alsintan. Nah, silakan nanti ditulis, dijelaskan seperti apa begitu ya. Apakah ada dana yang dikeluarkan, misalkan, oh ada buat kopi-kopi lah di pertemuan, buat makan-makan ringan, ada yang dikeluarkan oleh kelompok begitu, silakan diambil dari dana kelompok, atau masing-masing orang membawa makanannya masing-masing. Nah, itu boleh, itu swadaya masyarakat. Berapa biaya yang dikeluarkan gitu ya? Silakan dihitung berapa biaya yang dikeluarkan. Oke, misalkan untuk pertemuan berbagi pengetahuan tadi adalah menghabiskan 50.000, boleh jadi seperti itu gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan untuk kelompoknya tadi itu. Untuk Tunas Bersatu, apa komoditasnya? Misalkan sama, komoditas padi. Berarti di sini apakah jenis komoditasnya sama dengan Mandiri 1 tadi? Nah, rupanya tidak gitu ya. Sama-sama padi ya. Apakah nama desa? Rupanya dari desa yang sama, yaitu dari Desa Paris juga. Ya. Berarti di sini isinya apakah desanya sama? Desanya sama, ya begitu. Berapa jumlah anggota Tunas Bersatu tadi yang menerima manfaat atau yang berbagi pengetahuan atau yang menyewa? Oh, misalkan total anggotanya itu 25 orang laki-laki. Semuanya mengakses atau mengalami berbagi pengetahuan dengan kelompok Mandiri 1. Seperti ini kita akan mengisi penerima manfaat tidak langsung dari aktivitas kelompok. Atau misalkan selain Tunas Bersatu ada lagi, gitu ya. Kita contohkan lagi, misalkan petani mandiri, nama kelompoknya. Nah, situasinya sama, petani mandiri, dia juga pernah berbagi pengetahuan terkait penanganan hama terpadu, misalkan, gitu ya. Kemudian juga berbagi pengetahuan pengelolaan keuangan, gitu ya. Tapi yang lainnya tidak ini, Alsintan tidak, simpan pinjam tidak, gitu ya. Nah, melalui apa? Melalui pertemuan. Berapa? Apakah ada dana? Oh ada, masih swadaya masyarakat misalkan seperti itu. Berapa yang dihasilkan? Yang dikeluarkan 100.000 misalkan. Kelompoknya, kelompoknya bukan padi tapi kelompoknya jagung. Berarti ini kelompok yang berbeda dengan Mandiri 1. Tidak gitu ya.
Apakah nama desa sama? Rupanya bukan berasal dari desa Paris, gitu ya. Tapi berasal dari desa Prancis, misalkan begitu ya. Desa yang berbeda, misalkan begitu ya. Kita tidak. Nah, kemudian berapa jumlah anggota kelompok dari tadi petani mandiri? Oh, misalkan, ada 50 orang yang ikut. 25 perempuan dan 25 laki-laki. Ya. Jika ada yang lainnya, terus kita tambahkan. Ya. Terus kita tambahkan. Karena di sini itulah yang kita cari. Berapa banyak penerima manfaat tidak langsung program RICI yang berasal dari tadi aktivitas kelompok tani. Berbagi pengetahuan atau berbagi layanan. Nah, setelah kita sudah mengisi, di sini kita sudah mengisi 2 row ya. Nah, mohon untuk kolom-kolom yang lain yang di belakangnya ini di copy paste sebanyak row yang telah diisi. Karena ini nanti menyangkut dengan sistem yang ada di database. Biasanya database akan mentabulasi dari semua sel atau kolom yang terisi. Baik, dari sini ada pertanyaan dari teman-teman? Oke. Pas, Pak. Mas ya, baik. Terima kasih. Nah, ada beberapa aturan dalam file-file ini. Yang pertama, kita jangan menambahkan kolom, ya. Kadang ada teman-teman yang ingin memberikan informasi lebih banyak dengan menambahkan kolom keterangan lah apa begitu ya. Nah, ini Baik, Bro. mohon untuk Ada tidak sedikit mungkin bisa share Pak Bro. Silakan Pak Lukman. Ini kalau saya lihat di kolom untuk pemanfaat Poktan non-RICI, kalau saya lihat ada alsin, simpan pinjam, tidak muncul infrastruktur. Di satu sisi kita sudah membangun infrastruktur dan ada Poktan-Poktan di luar RICI yang memanfaatkan infra kita, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Lukman. Nah, untuk infra, karena ini kita masih dalam aktivitas Poktan. Nanti kita akan bahas, ada kolom tersendiri atau file tersendiri. Saya rasa betul seperti Pak Lukman, bahwa infra lah yang jumlah pemanfaat di luar RICI-nya pasti sangat banyak dan lebih banyak dari kegiatan yang lain. Begitu Pak ya? Betul ya Pak Lukman ya? Benar, Pak. Oke, Siap Pak. Nanti coba kita exercise, kita isi Siap, itu. Pak. Baik. Nah, terima kasih. Nah, sementara ini tadi saya lanjutkan ya, bahwa di sini pertama jangan menambah kolom-kolom keterangan, memang tujuannya baik, ingin memberikan informasi lebih jelas. Tapi saya rasa jika ada keterangan lain, tinggal disampaikan kepada PIC kabupaten masing-masing untuk bisa dicatat terpisah. Yang kedua, kita punya nama worksheet di sini, Indirect Beneficiaries Poktan. Ini pun jangan diubah. Karena ini nanti akan mempengaruhi sistem penggabungan data yang ada di Excel. Gitu ya. Nah, yang ketiga nih ada nama file. Ya, nama file tidak perlu dirubah di bagian depan. Yang perlu dirubah adalah nama kabupaten dan desanya. Berarti ini adalah Bone Bolango, Paris, begitu ya. Itu aturan-aturan simpel yang kadang kita sering luput, teman-teman, begitu ya. Oke, kita lanjut ke form berikutnya, ya. Sekarang Baik, teman-teman. Kita lanjut ya. Bisa kita lanjut ya. Kalau tadi adalah form penerima manfaat dari aktivitas kelompok,
ya. Sekarang adalah form penerima manfaat dari aktivitas penyuluh. Nah, jadi untuk form ini mohon nanti teman-teman fasilitator desa berdiskusi dengan penyuluhnya yang ada di desa, begitu ya, untuk mengisi form ini. Jadi bukan form ini diisi oleh penyuluh, tapi tetap ini menjadi bagian dari FD yang mengisi dengan berdiskusi dengan penyuluh ya. Ini kita contohkan, tadi kita sudah dari Bone Bolango, Gorontalo. Nah, boleh kita berlatih dengan teman-teman FD di Pohuwato. Ada teman-teman FD di Pohuwato yang mungkin bisa berkomunikasi dengan lancar di Zoom? Silakan. Saya cek di sini cukup banyak teman-teman dari Pohuwato. Ya, halo, bagaimana? Ada yang bisa membantu? Oke, baik. Kalau begitu kita contohkan ya. Saya contohkan. Pertama di sini, misalkan kita beri contoh dari Provinsi Pohuwato ya. Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, ya. Kabupaten Pohuwato, kecamatan atau desa. Ada desa apa saja di Pohuwato? Barangkali di sini ada yang bisa membantu? Atau adakah Mas Refli? Biasanya Mas Refli cukup bisa berkomunikasi di Zoom ya dengan baik. Oke, langsung saya contohkan saja ya. Sebentar saya buka. Halo? Siap, Pak. Pak Sugiarto. Ini ada Pak Sugiarto. Siap. Mohon dibantu, Pak. Iya. Hendra. Mas Hendra ya? Baik, Mas Hendra dari Pohuwato. Boleh bicara? Mas Hendra dari desa apa, Pak? Pak Sugi? Halo, Dudepo. Iya siap Pak, siap. Siap. Mas Hendra dari desa apa, Mas Hendra? Dudepo Pak, Dudepo. Dudepo ya, baik, Dudepo. Sip. Kecamatannya apa? Patilanggio. Patilanggio. Oke, iya. Nah, di sini kita akan mendata penerima manfaat tidak langsung dari aktivitas penyuluh, Mas. Ya. Di desa Dudepo penyuluhnya siapa, Mas Hendra? Pak Rusman Usulu, Pak. Pak Rusman ya. Nah, Ya. ini mohon izin, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ya. Ini contoh saja, nanti tinggal dilanjutkan di lapangan. Rusman Usulu. Usulu. Oke. Posolo. Oke. Baik, Usulu Pak, Usulu Pak. Posolo. Ya. Posolo ya. U. Oke, Semua baik. Pak, Usulu. Usulu. Ya. Baik Mas Hendra. Terima kasih. Nanti kalau ada kesalahan, mohon maaf ya. Nah, nanti kita tulis NIK-nya ya. NIK-nya jangan lupa kita tulis sebanyak 16 digit ya. Nah, biasanya dia dibutuhkan tanda petik biar tidak berubah ya. Nah, nanti jenis kelaminnya ya, apakah kita di sini laki-laki misalkan ya, Usman.
usianya, misalkan usianya 40 begitu ya. Nanti kita mulai pertanyaannya. Apakah penyuluh ini berbagi transfer ilmu, ya, berbagi pengetahuan terkait sekolah lapang, pengelolaan keuangan, juga barangkali penyuluh mensosialisasikan pemanfaatan asintan yang ada di kelompok RITSI atau pemanfaatan layanan simpan pinjam yang ada di kelompok. Iya, Pak. Nah, misalkan ya penyuluh umumnya berbagi ya, misalkan berbagi pengetahuan penanganan hama terpadu yang ada di RITSI begitu ya. Sedangkan yang lain tidak, misalkan begitu. Nah, melalui apa kegiatan berbagi ini? Oke, pertemuan misalkan, pertemuan yang dilakukan di sawah atau di mana, di lapangan begitu ya. Apakah ada sumber dana, misal gitu ya. Oh, misalkan ada kopi-kopi dan lain-lain swadaya masyarakat. 100.000, kan begitu ya, tiap kali pertemuan. Nah, pertama, apakah ada anggota Poktan yang tidak terdaftar di RITSI, namun menerima manfaat berbagi pengetahuan dari penyuluh? Saya rasa umumnya itu pasti gitu ya. Misalkan anggota kelompok seharusnya ada 50 yang ikut RITSI 25. Nah, sisanya ini juga mendapat pengetahuan terkait RITSI dari penyuluh. Bagaimana penanganan hama yang menjadi kurikulum sekolah lapang. Ya, misalkan ya begitu. Nanti pertanyaan, apakah ada kelompok lain yang mendapat manfaat ya? Seperti itu di luar RITSI. Misalkan penyuluh di Desa Mas Hendra ada berapa kelompok sebetulnya di Dudepo? Selain kelompok RITSI ada berapa kelompok? Selain RITSI. Apakah Saya tidak tahu, Pak. Itu nanti diskusikan dengan penyuluh. Misalkan ternyata di Desa Dudepo itu ada 10 kelompok, yang 7 ikut RITSI, yang 3 tidak, gitu ya. Misalkan yang tidak, anggap saja nama kelompoknya kelompok apel, gitu ya. Ada kelompok jeruk, ada kelompok pepaya, begitu ya. Nah, ini komoditasnya semuanya misalkan hortikultura buah. Nah, di Dudepo ada kelompok yang komoditasnya hortikultura buah? Di kelompok RITSI, Mas Hendra? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang ada apa saja? Padi, non padi. Padi, Jagung, sama pekarangan sama cabai, Pak. Oke, padi, jagung, pekarangan, cabai. Misalnya kita contoh tambah satu lagi biar lebih jelas, ada kelompok cabai di sini ya. Jadi ada kelompok cabai. Dia berarti hortikultura sayur ya, cabai. Nah, apakah jenis komoditas sama dengan kelompok RITSI? Yang ini tidak, karena tidak ada di RITSI kelompok horti buah ya. Cabai ada, horti sayur, gitu ya. Apakah apa nama desanya? Nama desanya masih sama tadi, Desa Dudepo, gitu ya. Dudepo. Kita isi ini. Kalau sama ya sudah. Nanti isinya akan begini. Kemudian apa berada ya jelas karena di desa yang sama, Desa Dudepo. Berapa jumlah anggotanya tadi yang berbagi pengetahuan oleh PPL? Misalkan masing-masing itu rata-rata 40 orang, variasi jumlah laki-laki perempuannya, begitu ya. Iya, Pak. Oke, ini kita isi nanti begini. Oke. Ini kita peroleh lah. Oke, kita peroleh. Begini. Selanjutnya
didiskusikan lagi dengan PPL. Apakah penyuluh juga ada desa lain, gitu ya? Rupanya di penyuluh di Depo ini, Pak Rusman ini juga mendampingi desa lain selain di Depo, gitu ya. Kemudian sama melakukan aktivitas yang sama, aktivitas tadi berbagi pengetahuan, ya. Kita contohkan nih aktivitas. Kalau ini tadi aktivitasnya kita anggap sama, begitu ya. Kita copy paste saja jika memang sama. Berikutnya di desa yang lain pun sama, aktivitasnya ada berbagi juga, berbagi materi sekolah lapangnya Ritsi, misalkan begitu. Oke, lakukannya juga pertemuan, ada swadaya juga, ya. Biayanya pun sama, ya. Tinggal nanti apa kelompoknya? Misalnya kelompoknya ada 3, di luar itu ada 3. Ada kelompok mandiri, ada kelompok bersatu, ada kelompok maju, misalkan begitu ya. Apa komoditasnya? Misalkan komoditasnya beragam. Ada komoditas padi, 2, begitu ya. Komoditas padi ada di Depo, Mas Hendra? Iya Pak ya. Ada komoditas padi di Depo? Ada Pak, ada. Ada ya, baik. Jadi apakah komoditasnya sama? Ini sama ya. Karena ada di Ritsi juga ada. Tadi ada juga jagung misalkan gitu ya. Apa nama Iya, Pak. desanya? Misalkan desanya Desa Tunas, Tunas Maju misalkan begitu ya. Ini nama desa. Berarti ini bukan dari desa yang sama dengan desa Ritsi. Ya, tidak. Berapa jumlah anggotanya? Anggotanya pun bervariasi. Misalkan ada yang 50, ada yang 40, ada yang 25. Ya. Baik. Kita lanjut ya. Jadi di data ini kita mau melaporkan bahwa ada 275 orang ini merupakan pemanfaat tidak langsung melalui tadi kegiatan penyuluh, begitu ya. Jadi kita melaporkan banyak. Ada kelompoknya apa saja, komoditasnya apa saja, sama atau tidak dengan komoditas yang ada di Ritsi. Apakah dia masih dalam satu desa Ritsi, gitu ya. Ini yang mau kita laporkan. Nanti akan mengisi laporan-laporan yang ada yang akan disusun oleh DPMO, ya, juga NPMO, ya, juga nanti bahkan PPSU, gitu ya. Nah, setelah itu semua terisi, teman-teman, jangan lupa ini kemudian kita copy paste semua dari mulai nik penyuluh sampai desa dampingannya, sampai ke semua kolom atau row yang terisi. Nah, kita copy paste sel. Karena ini kembali tadi ke database, gitu ya. Aturan-aturan kurang lebih sama, jangan menambah kolom apapun, nama worksheet tidak diganti, nama file sebaiknya mengikuti petunjuk yang ada. Begitu ya. Nah, saya rasa ini cukup mudah, gitu ya. Kita coba lanjutkan kepada penerima manfaat. Pak, mohon izin Pak. Silakan Pak Sugi, silakan. Jika ada Yang tulisan warna merah ini apa maksudnya Pak? maaf ini ya, tulisan warna merah ini sepertinya color font yang belum diganti saja. Ini Oh seharusnya ya. warna hitam sebetulnya. Terima kasih atas koreksinya Pak Sugi. Ya, ini mestinya warna hitam. Waktu itu biasanya ditandai karena masih dalam diskusi, begitu ya. Ada lagi Pak Sugi yang mau ditanyakan?
Cukup jelas, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau begitu, izin saya lanjut kepada form berikutnya ya. Form infrastruktur sederhana. Oke. Nah, di dalam form infrastruktur ini, kita akan melihat atau mendata, melaporkan seberapa banyak yang menggunakan infrastruktur yang ada di kabupaten atau desa ya, desa program RITSI. Izin Pak Sugi, kita mungkin bisa dibantu ya, salah satunya ya. Kita ambil kembali contoh Gorontalo, Kabupaten Pohuwato ya. Pohuwato. Kita kembali ke Mas Hendra. Mas Hendra masih monitor? Pak Sugi? Di Desa Dudepo apakah sudah ada infrastruktur sederhana? Ada Pak, ada Pak. Sudah ya, baik. Apa infrastruktur sederhana yang ada di sana? Sanggar Pak, sanggar tani. Sanggar tani ya, baik, sanggar tani. Oke, kita lengkapi dulu pengisiannya. Patinggio. Sanggar tani ya, baik, sanggar tani. Sanggar tani. Biasanya sanggar tani digunakan untuk apa aja, Pak Sugi? Untuk tempat pertemuan, Pak. Untuk tempat pertemuan ya. Baik, terima kasih. Nah, ini kita tulis detailnya berarti sanggar tani. Oke. Kategorinya pun sanggar tani. Nah, kalau untuk irigasi nanti ada pertanyaan lanjutan. Siapa saja atau berapa luas area yang terlayani oleh irigasi tersebut. Gitu ya. Ini kita contohkan terkait sanggar tani. Pertama, kita fokus dulu ke kelompok RITSI. Mas Hendra, Iya Pak ya. Di Desa Dudepo ada berapa kelompok? 7 Pak yang kelompok RITSI. Nah, apa saja? Nama kelompok Pak? Nama kelompoknya? Oh ya siap. Harapan Pak. Harapan. Lalu terus? Harapan 2. Harapan 2. Terus? Bukit Harapan. Bukit Harapan. Terus? Semangat Jaya 2. Semangat Jaya 2. Lalu? Semangat Jaya 2. Semangat Jaya 2 Pak. Semangat Jaya 3. Semangat Jaya 3 ya. Baik. Apalagi? Melati. Melati. Satu lagi? Bintang Utara. Bintang Utara. Nah, pertanyaannya, kan ini semua RITSI ya. Apakah Iya Pak. 7 kelompok ini menggunakan sanggar tani? Iya Pak. Oke, kalau semuanya menggunakan, berarti kita masukkan ke dalam laporan ini. Kalau dia tidak perlu kita laporkan, begitu ya. Nah, ini karena semuanya RITSI, ya, 7, berarti dia ya dari RITSI. Komoditasnya nanti silakan ya, ini sebagai harapan komoditasnya apa, Mas Hendra? Iya Pak. Harapan Jagung itu, Pak. komoditasnya apa? Jagung. Jagung. Harapan 2? Padi. Oke. Bukit Harapan? Cabe. Cabe ya, berarti horti sayur. Semangat Jaya 2? Iya. Jagung Pak. Jagung. Semangat Jaya 3? Jagung. Melati? Lahan pekarangan Pak. Lahan pekarangan. Bintang Utara? Sama Pak, lahan pekarangan. Wah,
Sudah hafal betul nih kelihatan Mas Hendra nih. Sudah berapa lama jadi FD Mas Hendra? Dari sejak 2019 Pak. Oh, dari awal ya, mantap sekali. Dari awal sampai sekarang, mantap. Pindah, Oke, tapi pindah tempat Pak. pindah-pindah ya tapi ya. Oke, rolling Iya, ya. siap Pak. Baik, nah. Iya. Kemudian ini disebutkan nama desa. Ini karena memang masih desa yang sama ya, Desa Dudepo. Ini adalah kelompok rincinya. Ya, oke. Kita tulis dulu. Apakah desa tersebut sama? Ya jelas sama karena kita masih desa Dudepo. Ya. Jumlah anggota, nanti ini misalkan nih saya contohkan saja biar mudah dan cepat. 25 semua Pak. Kan gitu ya. Gitu ya. Ya. Semuanya menggunakan. Atau jika memang ada yang seharusnya lebih, silakan. Nah, ditulis nanti ya. Berapa. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya begini. Apakah sudah ada serah terima BAST dari DPMO kepada pemerintah desa terkait infrastruktur tersebut? Kalau di Dudepo sudah diserah terimakan, Mas Hendra, ke pemerintah desa? Pengetahuan saya kayaknya sudah Pak. Oke, nah kemungkinan besar memang semua infra yang sudah dibangun langsung diserah terimakan DPMO ke desa. Nah, silakan Ya. nanti dicek kembali di lapangan, ya sudah. Nah, terus nanti pertanyaan selanjutnya, apakah desa melakukan penganggaran gitu ya untuk pengelolaan infrastruktur, misalkan dianggarkan di tahun 2024 untuk perawatan atau pelebaran atau seperti apa gitu ya. Nah, jika sudah, iya gitu ya. Jika belum pernah ya kita bilang tidak, seperti itu. Nah, di sini infra itu penerima manfaatnya paling banyak, seperti tadi yang disampaikan Pak Lukman dari Bone Bolango ya, Mas Hendra. Nah, di sini siap. coba diskusikan dengan penyuluh, dengan kantor desa, kelompok-kelompok mana saja yang menggunakan sanggar tani yang ada di Dudepo. Nah, kalau Iya. sanggar tani ini kan luas sekali jangkauannya, ya. Kalau saluran irigasi mungkin tertentu yang dilewati irigasi. Rumah kompos tertentu yang memang mengambil kompos. Jalan usaha tani tertentu. Nah, tapi kalau sanggar tani bisa jadi digunakan setiap kelompok yang ingin melakukan pertemuan, misalkan begitu ya. Misalkan ini saya contohkan ada di dalam desa kelompok lain tadi ya, seperti contoh sebelumnya ya. Ada kelompok dari di luar ini ya, di luar kelompok Ritsi tadi ada 4 kelompok ya. Saya contohkan di sini misalkan tadi kelompok apel, jeruk, pepaya ya. Ya. Termasuk Ritsi tidak gitu ya. Tidak. Komoditasnya apa? Komoditasnya tadi kita sudah ada ya. Komoditasnya ini ya. Dari desa mana? Sama dari desa Dudepo juga ya. Kemudian jumlah anggota poktannya, nah ini jumlah anggota poktannya berarti tinggal kita tulis. Misal ini saya misalkan saja. Nah, kemudian juga ada kasus dari misalkan dari luar desa. Wah, dari luar desa. Dari luar desa karena ini dibangun di perbatasan dan dibolehkan dipakai oleh kelompok lain di luar desa, misalkan begitu ya. Nah, itu kita tulis juga. Nah, contoh tadi kita contohkan ada kelompok mandiri misalkan gitu ya. Kelompok mandiri, dia tidak termasuk Ritsi. Dia dari komoditas jagung misalkan ya. Tadi dari desa Tunas. Oke. Bukan dari desa yang sama. Berapa kelompoknya? Gitu ya. Begitu.
Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dari Pak Sugi atau Mas Hendra? Adakah yang mau Jelas, ditanya, Pak. teman-teman? Jelas ya? Ya jelas Pak, cukup Pak. Cukup ya? Kalau ada sedikit Pak, minta Silakan Pak saran Lukman. Silakan untuk Pak. masalah penggunaan sanggar tani ini. Baik Pak. Ini penggunaan sanggar tani, kalau di tempat saya ada yang menggunakan untuk hajatan. Apakah dicatat itu Pak? Berarti dari masyarakat ya Pak ya? Masyarakat. Baik. Nah ini kita catat saja Pak. Oh begitu. Ini kita catat saja. Saya rasa ini cukup baik ya untuk kita laporkan. Nanti tinggal apakah ini akan masuk analisa yang mana, begitu ya. Ini Ya. bisa kita tulis masyarakat Ya, Pak. umum misalkan begitu ya. Ya. Nah, masyarakat umum. Kecuali dia dari kelompok tani, Pak. Itu bisa kita cantumkan, ya. Oh begitu. Ya, kita cantumkan nama kelompoknya itu tidak apa-apa, gitu ya. Oke. Kalau dia sudah termasuk di dalam salah satu kelompok tani ini, nah, karena dia memanfaatkan, gitu ya, itu tidak perlu lagi kita tulis, gitu ya. Misalkan saya contoh, ada Pak Hasan, kemudian Pak Ikro, Pak Irfan, ya, pernah meminjam sanggar tani untuk hajatan. Kami itu dari kelompok Bintang Utara. Nah, itu sudah tidak perlu lagi kita tulis karena dia sudah akan termasuk di Bintang Utara. Gitu. Kecuali memang dia tidak termasuk ke dalam kelompok yang kita tulis ini. Nah, itu boleh, silakan ditulis. Bisa dimengerti, Pak? Bisa Pak. Siap. Kemudian misalnya masyarakat umum yang meminjam, misalnya ini perbatasan desa Pak, di luar desa Ritsi. Bangunannya di perbatasan. Baik. Pemanfaatnya yang dari luar Ritsi. Apakah orang-orang yang hadir dalam hajatan itu kita masukkan atau kita cantumkan jumlah? Atau cuma nama saja untuk penggunaan masyarakat umum? Baik. Nah, baik. Terima kasih nih Pak informasinya. Yang pertama mungkin karena hal tersebut kalau kita menghitung tamu undangan dan lain-lain gitu ya. Ini memang tidak bisa dipastikan gitu ya. Kita lebih fokus kepada penggunanya saja. Misalkan tadi dari luar desa ya. Misalkan dari luar desa atau dalam desa gitu, ada masyarakat yang dari luar kelompok ini, di luar kelompok yang kita tulis, masyarakat saja, masyarakat umum. Apakah termasuk? Nah, ya jika tidak, silakan. Jika ya, tidak. Komoditasnya kita kosongkan, gitu ya. Nama desanya nanti kita isi. Misalkan tadi, contoh Bapak dari luar desa menggunakan, dia tentu tidak dari Ritsi, ya. Nah, ini ada kurang lebih ya mungkin sudah 5 orang menggunakan gitu ya. Karena kalau jumlah tamu kita tidak bisa pastikan gitu ya. Nah, silakan kita catat sementara seperti ini. Ini informasi yang cukup bagus ya. Sampai di sini Bapak Ibu jelas atau bagaimana? Jelas Pak. Baik. Terima kasih Pak Lukman. Jadi di sini kita mau melaporkan gitu ya. Terkait infra yang kita bangun sejauh apa pemanfaatannya gitu ya. Sebesar apa memang terutama bagi kelompok-kelompok tani sebetulnya. Karena intervensi kita ke petani gitu ya. Nah, ini dari sekian orang yang menggunakan terdapat sekian petani, sekian kelompok. Sekian yang dari luar desa, sekian yang di dalam, sekian yang Ritsi, sekian yang non gitu ya. Berapa laki-laki, berapa perempuan. Nah, itu yang akan nanti kita laporkan kepada IFAD begitu ya. Juga laporan nanti akan kita berikan kepada Kementerian Keuangan. Nah, tidak lupa ketika sudah terisi sampai pada yang kosong itu, mohon ini kita copy paste ya, sesuai dengan jumlah raw yang terisi.
Baik, Bapak Ibu, inilah form-form yang akan digunakan fasilitator desa, ya. Silahkan nanti mengisinya pada saat fasilitator desa berkegiatan, ya adakah pertemuan atau sedang fasilitasi pelatihan atau memang sedang berkumpul di BPP, silakan poin-poinnya dicatat, didiskusikan dengan petani, dengan penyuluh. Setelah itu nanti di waktu senggang, di waktu yang memungkinkan untuk mengisi di laptop, silakan diisi. Tiap minggu ada perkembangan atau tidak, berapa yang sudah diisi, tiap minggu sekali akan dikumpulkan PIC Kabupaten. Untuk kita lihat, jika terjadi kesalahan sejak dini kita bisa perbaiki. Gitu. Juga kita bisa melihat perkembangan terkait pengambilan data ini. Jika ada macet di mana, kenapa masalahnya, itu bisa kita telusuri lebih cepat. Ya. Nah, untuk fasilitator bisnis ada form untuk kakao dan P4S yang nanti akan kita zoomkan pada hari Selasa besok, ya. Jadi teman-teman fasilitator bisnis juga konsultan, mohon besok bisa mengikuti Zoom jam 9. Ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kembali kita sudah hampir 2 jam. Oke. Dari teman-teman dari pusat, apakah ada yang mau ditambahkan? Dari Mas Irfan barangkali, silakan. Mas Irfan. Cukup Pak Ikro, tadi sudah disampaikan juga terkait yang tidak boleh dirubah-rubahnya, jadi dari saya dan Mbak Fatia cukup sih. Baik, baik. Baik Bapak Ibu, saya rasa tadi menjadi concern sekali terkait kolom-kolom ya, jangan diubah. Kemudian di sini nama worksheet, nama file kabupaten diisi sebaik mungkin ya. Saya rasa semua sudah jelas. Jika ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa dengan PIC Kabupaten. Silakan PIC Kabupaten untuk segera berkoordinasi dengan fasilitator bisnis atau Bapak Ibu di DPMO ya, agar kita bisa saling mensupport begitu ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Adapun kekurangan saya mohon maaf. Ini semua sudah kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar Pak Ikro, saran Pak. Ya, Pak Lukman silakan Pak. Kalau bisa formnya Pak, seperti yang disampaikan tadi, teman-teman FD akan segera dikirimi form supaya kami bisa segera action Pak. Siap, baik Pak. Nanti ada reaksi dari kabupaten yang akan menghubungi Pak Lukman gitu ya, juga teman-teman di DPO dan FB. Nanti kita share ya formnya. Bisa tadi seperti kata Pak Lukman bisa lebih cepat gitu ya, agar lebih mudah. Nanti kekurangan ada apa kita bisa kita lanjutkan di lain hari. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kembali, beristirahat. Mas Ali, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya keluar dari meeting. Terima kasih.